Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Pada periode 1884-1914, kekuatan Eropa bersaing untuk Afrika dan menjajah mereka secara bergantian. Hanya satu negara, Ethiopia, yang dapat mengalahkan tentara Italia yang diperlengkapi secara modern. Pertempuran mereka mengejutkan dan membingungkan Eropa. Mereka tidak tahu bagaimana tentara Ethiopia yang cukup primitif bisa menang. Sekarang, kami akan menguraikan penyebabnya. Pada tahun 1869, tepat 8 tahun setelah kerajaan Italia bersatu menjadi satu bangsa, mereka mulai merasa tertinggal dalam perebutan Afrika. Jadi mereka membeli pelabuhan dari Eritrea dan dari sana memperluas koloni di sepanjang pantai. Pada tahun 1887, Eritrea yang dikuasai Italia memblokir jalan keluar Ethiopia ke laut. Jadi penguasa setempat meminta orang-orang untuk berperang melawan orang Italia. Konflik yang sporadis dan tidak secara resmi menyatakan perang tetapi juga mengakibatkan kematian banyak tentara. Jadi Italia memutuskan untuk menaklukkan Ethiopia. Pada tahun 1889, Kaisar Yohanes IV dari Ethiopia meninggal. Bawahan mereka memberontak dan Italia melihat peluang. Mereka menandatangani perjanjian Wuchale dengan Kaisar baru Menelik II. Dengan demikian, Italia akan memberi mereka bantuan keuangan dan militer untuk melawan bawahan. Sebagai imbalannya, Ethiopia akan mengakui wilayah kolonial Italia, termasuk Eritrea. Namun, Italia membuat dua salinan perjanjian, satu dalam bahasa Italia dan satu dalam bahasa Amharic, bahasa Ethiopia. Dalam versi Italia ada ketentuan tambahan yang ditandatangani Menelik II, yaitu Ethiopia menjadi protektorat Italia. Kaisar domba ditipu oleh serigala Italia tua. Ia baru mengetahuinya setelah mengirim surat ke Inggris, Jerman, dan sejumlah negara Eropa lainnya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan mereka. Semua jawaban ditolak karena Italia telah menyatakan di seluruh Eropa, Ethiopia adalah protektorat, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara asing. Nah, Anda menipu saya. Saat itu, Kaisar baru mengenali wajah asli Italia tetapi tidak buru-buru berbicara. Selama 4 tahun berikutnya, ia bekerja untuk menekan dan menyatukan pengikut pemberontak, sambil diam-diam membeli lebih banyak senjata dan amunisi dari Eropa. Sebelumnya, pendahulu Menelik II, Yohanes IV, memiliki sejumlah senjata cukup besar yang dibeli dari Inggris. Ethiopia kemudian dikenal sebagai kekuatan Afrika, sehingga tidak ada kekurangan uang untuk membeli senjata. Pada tahun 1893, Menelik II mendeklarasikan Ethiopia sebagai negara merdeka dan tidak patriotik. Segera, Italia melakukan sejumlah kegiatan untuk melawan klaim Ethiopia, termasuk pencaplokan sejumlah wilayah kecil di dekat Eritrea. Pada bulan Desember 1894, para penguasa setempat mengumpulkan orang-orang untuk berperang. Sebagai tanggapan, Italia mengirim 20.000 tentara di bawah komando Oreste Baratieri ke wilayah Ethiopia. Dengan pengalaman militer yang kaya dan peralatan modern, pasukannya dengan mudah mengalahkan pasukan lokal kecil. Situasi mulai berubah pada bulan September 1895, Kaisar Menelik II mengumpulkan pasukan besar hampir 200.000 orang. Sekitar setengah dari mereka dilengkapi dengan senapan modern yang dibeli dari Rusia. Rusia adalah satu-satunya negara yang mendukung Ethiopia melawan karena mereka berbagi keyakinan mereka tentang kekristenan. Sangat menarik bahwa tentara Ethiopia dilengkapi dengan meriam, senapan dan amunisi lebih baik daripada Italia. Namun, Kaisar Menelik II berhasil menyebarkan berita, bahwa pasukan mereka terutama dipersenjatai dengan pedang dan tombak dengan berkali-kali menghadapi penguasa setempat dan dengan mudah mengirim mereka terbang. Italia memandang rendah lawan mereka di awal perang. Mereka menerima perintah untuk berbaris langsung ke ibu kota Addis Ababa. Tentara Italia terkemuka yang dipimpin oleh Mayor Toselli dengan 2.000 tentara dengan cepat dimusnahkan pada akhir tahun 1895. Kekalahan itu menyebabkan moral tentara Italia menurun dengan cepat. Pada awal tahun 1896, kedua pasukan bertemu di sebuah gunung dekat kota Adwa. Yang terakhir bernama Pertempuran Adwa. Tentara Italia berjumlah hampir 18.000 orang, bersenjata lengkap dengan senjata dan 56 meriam. Tentara Ethiopia berjumlah sekitar 100.000 orang. 23 dari mereka memiliki senjata dan 43 meriam. Setelah mengamati situasi musuh, Jenderal Oreste Baratieri berencana untuk mundur. Namun, itu tidak bisa dilakukan karena Perdana Menteri Italia, Francesco Crispi di rumah memerintahkan untuk terus maju, tidak bisa kalah dari tentara Afrika. Oreste Baratieri terpaksa mematuhi perintah dan membagi pasukannya menjadi 3 ujung tombak, maju menuju garnison Menelik. Rencana jenderal adalah bahwa ketika musuh terdeteksi, tentara akan berkoordinasi untuk membuat posisi menjepit. Namun, menjelang matahari terbit, pasukan itu terpisah dan komunikasi menjadi sulit. Alasannya adalah karena peta digambar secara tidak benar atau mungkin karena perintah yang buruk. Yang lebih parah adalah tentara yang dipimpin oleh Jenderal Oreste Baratieri pertama kali ditemukan dan dengan cepat diserang oleh api dari pegunungan. Kekuatan Ethiopia yang luar biasa menyapu dan memusnahkan tentara pertama.
Tentara kedua juga terkepung dan mati tanpa kesempatan untuk menguap. Tentara ketiga, setelah mendengar berita itu, dengan cepat mundur, tetapi masih dicegat dan berakhir dengan kehancuran. Di akhir pertempuran, 60% pasukan Italia terbunuh, sisanya terluka dan cacat. Pasukan Ethiopia juga menderita lebih dari 10% korban. Setelah menerima berita kekalahan tentara, banyak orang Italia yang memprotes dan memberontak terhadap pemerintah Francesco Crispi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengirim pasukan mereka untuk membalas dendam. Perjanjian Addis Ababa ditandatangani. Dengan demikian, Italia mengakui Ethiopia sebagai negara merdeka. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.